Halo semuanya, selamat datang di Untung Putro Channel. Kali ini gue akan bahas tips-tips gimana cara beli iPhone bekas. Apa aja sih yang harus dicek? Kali ini gue bawa dua iPhone, yang satunya iPhone 11, satunya iPhone 8. Kenapa gue bawa dua? Karena ada satunya yang masih pakai fingerprint, satunya yang udah nggak pakai fingerprint. Kita coba buka dulu. Nomor satu, pastikan LCD ori. Taunya ori di mana? Ketajaman layar udah pasti beda, dan kalau mati udah pasti kelihatan. Kalau LCD ori, kalau lagi mati gini semuanya hitam, black semuanya. Hitam. iPhone 8 ini sebenarnya kalau yang ini warna hitam semuanya warnanya sama nih. Jadi beda sama LCD KW, jadi ininya beda. Di bagian LCD-nya sini pasti abu-abu nantinya. Kalau di LCD yang KW. Nomor satu itu pastikan LCD-nya ori. Nomor dua, coba buat ngetik bener nggak nih di keypadnya. Di dua iPhone ini sama aja. Kadang-kadang ada beberapa LCD yang nggak normal, itu lari-lari. Nomor tiga, pastikan casingnya ori. Casing ori itu udah, kalau iPhone itu karena build quality-nya bagus banget, udah pasti di raba aja udah kelihatan, jadi halus. Jadi di sini gapnya nggak ada, dari LCD ke casing ke antena sini, ke belakang, ke backdoor, semuanya rapi dan warnanya udah pasti warnanya solid ya, beda sama casing yang KW. Nomor 4, pastikan kondisi fisiknya ada bocel atau enggak, atau dent atau apa, karena kalau yang udah boncel gitu bisa dipastikan iPhone itu pernah kepentok atau jatuh. Kita masukin kartu SIM card, jadi pastikan ada sinyal atau enggak, karena kalau yang normal udah pasti ada sinyal dan full pakai apapun kartunya. Jangan sampai yang iPhone yang kita beli searching ya. Nomor 6, kita cek speaker dan mic-nya. Mic ada dua di iPhone ini. Kalau kita pakai video, mic-nya ada di belakang sini. Di iPhone 11 pun sama, di belakang. Kalau kita pakai telepon, mic-nya di bawah sini. Jadi speaker juga di sini. Kalau speaker di iPhone itu ada di atas dan di bawah. Di bawah ini juga di bagian, hanya bagian yang kiri. Yang kiri ini iPhone speaker, yang kanan mic. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tanya, kenapa yang bagian kanan bawah itu mati, emang nggak ada speakernya. Speakernya cuma di bagian kiri. Nomor 7, tes kamera depan belakang. iPhone ini punya dua kamera semua, depan belakang. Pastikan depan belakang ya, kalau bisa. Dan cobain di layar putih di kamera. Biasanya gua pakai kertas HVS, jadi kita cobain di layar putih ada dot-dotnya enggak gitu, ada bercak-bercak hitam enggak gitu. Lanjut cobain flashnya nyala atau enggak. Itu nomor 8 ya. Nomor 9, baterai. Ya, kita cobainnya baterai itu nggak cuma lihat dari baterai health-nya. Baterai health coba bisa diganti. Kalau gua sendiri kalau ini pakai waktu, jadi ketika iPhone ini dicas, terus kita tandain berapa persen, misalnya kita cas sampai 100%, kita pakai aktif, loncat nggak tuh turunnya. Jadi kadang-kadang kalau baterai yang udah nggak sehat, dari 100% tiba-tiba 50%, 50%, tiba-tiba 10%, ntar mati, nyalain lagi, tiba-tiba loncat lagi 30%, itu udah nggak bagus. Bukan nggak harus ngelihat baterai health-nya bagus jadi bagus, nggak, karena itu belum begitu presisi lah. Nomor 10, charger dan konektor charger. Kita coba cek chargernya ori atau enggak gitu. Di sini kita lihat ada charger, ada kabelnya juga. Kalau konektor kita coba cek bisa ngecas atau enggak aja, bolak-balik coba cas posisi ke atas dan ke bawah sama enggak. Lanjut nomor 11, itu kita cek headsetnya ori atau enggak. Lanjut nomor 12, gue cek di iCloud-nya ya. iCloud-nya udah pastikan udah logout. Jadi kalau pastikan logout itu
untuk memastikan ulang. Jadi iPhone yang udah di reset lagi sekali lagi, jadi ada nyangkut nggak. Pokoknya kalau intinya kalau iPhone yang udah iCloud-nya clean itu ketika di reset all content and setting bisa masuk menu lagi tanpa masukin iCloud. Bluetooth-nya pastiin bisa atau enggak, karena penting buat connect. Biasanya sih kalau iPhone itu Bluetooth buat speaker rata-rata ya, karena iPhone belum bisa Bluetooth buat pindah data ya. Poin nomor 14 di layar, kita balik lagi ke layar, pastikan True Tone-nya nyala. Ada ya True Tone-nya ya. Kalau di iPhone zaman sekarang ada True Tone, jadi itu yang nandain iPhone LCD itu ori atau enggak, atau bekerja dengan baik atau enggak. True Tone itu gunanya untuk ketika kita lagi siang hari itu layarnya warnanya putih, dan kalau lagi waktu gelap atau dalam ruangan itu agak nguning gitu, jadi menyesuaikan dengan kenyamanan mata kita. Lanjut nomor 15, kita cek di vibrate-nya bisa atau enggak. Ada di atas ini, ngeceknya. Pokoknya kita geser-geser gini, ada getar nggak gitu. Poin berikutnya nomor 16, kalau kita ngecek SIM tray-nya itu, kalau ini ya memastikan emang bener-bener ini casing ori. Jadi SIM tray ini ada IMEI-nya itu samain dengan di about di iPhone-nya, harus sama tuh kalau emang ori ya. Selanjutnya nomor 17 WiFi, cek aja banyak nggak gitu, bandingkan beberapa iPhone sama nggak itunya penangkapan WiFi-nya. Di poin berikutnya nomor 18, kalau di iPhone 11 ini gue ceknya udah pasti Face ID ya, Face ID-nya lancar atau enggak. Kalau di iPhone 8 gue ngeceknya di fingerprint bekerja atau enggak. Pastikan IMEI handphone dan di box itu sama, dan boxnya ori atau enggak. Box ori begini tandanya udah kelihatan banget lah, box ori sama KW itu banyak banget bedanya. Kalau di Jazer udah pasti kelihatan lah, dari beratnya, dari kualitas materialnya udah beda. Lanjut, kita cek di baut di bawahnya untuk memastikan iPhone itu udah pernah bongkar atau belum. Itu di baut di bawahnya ini kelihatan. Di poin terakhir dicek aja, kalau udah ngecek semua poin tadi, dicoba aja iPhone itu, dicoba. Rata-rata yang bikin iPhone itu panas YouTube ya, jadi kalian coba aja pakai YouTube, pakai ngegame. Pastikan kalau dipakai kerja berat iPhone itu nggak kenapa-kenapa, karena itu ngecek mesin dari situ. Jadi ketika iPhone itu kenapa-kenapa, ada masalah di IC-nya, itu bakal nge-lag atau rata-rata yang kena di LCD-nya. Jadi LCD bisa lari-lari, bisa stuck, itu dalam keadaan kondisi iPhone panas. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Emang agak susah kalau ngecek yang bener-bener, makanya kita bener-bener concern kalau ngecek iPhone itu, satu HP itu rata-rata kita bisa setengah jam ya, untuk ngecek emang bener-bener bagus nggak sih ini barangnya gitu. Bukan cuma ngecek fisik aja, bukan cuma ngecek apa, emang bener-bener kita cek, karena kita udah berpengalaman lama, dan gue sendiri udah ngajarin ke tim-tim yang ada di toko di Untung Store ya. Insya Allah kalau di Untung Store sendiri, kalau barangnya nggak bagus sih bisa dibalikin kalau mau beli di sana. Tapi terserah kalian kalau mau beli di tempat lain, pastikan poin-poin tadi kalian cek, jangan sampai ada yang kelewat, karena itu kita belinya bisa bentar, harganya murah ya, tapi kita pakainya kan pengennya kan selamanya gitu. Mungkin di situ video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton, bye bye.